Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan lagi kajian dengan membaca kitab Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah. Yang mana manzumah ini ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami dan disyarah dengan ringkas tapi padat oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita diberikan oleh Allah ilmu bermanfaat dan juga kita bisa mengamalkannya. Kita lanjutkan dengan bait yang ke-16. Qala an-nadhim rahimahullah, al-ilmu a'la wa ahla ma lahu istama'at udhunun wa a'raba anhu natiqun bifami. Ilmu adalah perkara yang paling tinggi dan perkara yang paling manis yang didengar oleh telinga dan yang paling nikmat diucapkan oleh lisan. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yushiru rahimahullah ila uluwi sya'nil ilmi wa halawati ta'mihi wa madhaqihi. Di dalam bait ini, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami memberikan isyarat kepada kedudukan ilmu yang sangat tinggi dan manisnya rasa ilmu, ya. Wa halawati ta'mihi wa madhaqihi. Di dalam bait ini beliau mengisyaratkan bahwa ilmu itu rasanya manis, nikmat. Wa annahu a'la syai'in i'tana bihil 'abdu wa ahla syai'in istama'at lahu udhunun. Dan di sini juga beliau mengisyaratkan ilmu adalah sebaik-baik perkara yang diperhatikan oleh seorang hamba dan perkara yang paling nikmat didengar oleh telinga seorang. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para ulama kita, bahwa ilmu itu memiliki rasa. Ilmu itu ada lezatnya, ilmu itu ada manisnya. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, bahwa mereka merasakan nikmatnya ilmu melebihi dari nikmat-nikmat yang lain. Sehingga wajar apabila ulama mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya, mengalahkan kenikmatannya. Ini yang menjadikan para ulama kita, mereka begitu semangat di dalam belajar. Maka jangan kita heran ketika melihat ada orang yang begitu semangat, begitu betah untuk belajar, untuk mutalaah, untuk membaca kitab, atau begitu rajin untuk hadir di majelis ilmu, atau begitu rajin untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Karena memang ilmu itu ada nikmatnya, ilmu itu ada manisnya yang bisa dirasakan. Ya. Sehingga ketika Imam Ibn Mubarak rahimahullah, beliau ditanya, apakah beliau tidak merasa sendirian berada di dalam rumahnya? Karena beliau sering menyendiri di rumah dengan kitab-kitabnya, dengan belajar. Beliau ditanya, apakah beliau tidak merasa sendirian? Lalu beliau mengatakan, bagaimana saya merasa sendirian? Sementara bagaimana orang akan merasa sendirian sementara dia bersama Nabi dan para sahabatnya? Kaifa yastauhis man kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu jalisu? Bagaimana orang akan merasa sendirian sementara dia bersama Nabi dan para sahabat? Yaitu maksudnya dia membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca, mengkaji perkataan-perkataan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ulama mengatakan wal kitab khairu jalis. Kitab adalah sebaik-baik teman untuk duduk. Ya, sebaik-baik teman yang menemani kita adalah kitab. Dan ini tentu tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Hanya orang yang benar-benar memiliki kesungguhan di dalam belajar yang akan merasakan nikmatnya ilmu. Dan di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan di antara yang bisa menghalangi kita dari merasakan manisnya ilmu adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit.
Beliau mengatakan, walakin hadhihi al-halawata la yuhdha biha qalbun maridun. Akan tetapi manisnya ilmu ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang hatinya sakit. Fal qalbul marid la yadhuqu hadhihi al-halawah. Hati yang sakit tidak bisa merasakan manisnya ilmu ini. Wala yash'ur bi ta'miha. Dia tidak akan merasakan rasanya. Dia tidak akan mendapatkan rasa ilmu. Ini yang kemudian yang menjadikan orang bermalas-malasan. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita merasa bosan belajar, tidak merasakan nikmat belajar, maka periksalah hati kita. Siapa tahu hati kita sedang sakit. Sama halnya ketika orang sakit, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan. Maka hati kita juga apabila sakit, tidak akan bisa merasakan manisnya ilmu. Maka hati ini perlu kita bersihkan. Kita bersihkan hati kita dari kesyirikan. Kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang ada. Sehingga kita bisa merasakan manisnya ilmu. Dan hati yang sakit, kata beliau, bal yanfiru qalbuhu min al-ilmi alladhi wa ahla syai'in wa atyabu syai'in wa ajmalu syai'in. Bahkan hatinya akan menghindar dari ilmu, yang mana ilmu itu adalah sesuatu yang paling manis, sesuatu yang paling baik, dan sesuatu yang paling indah. Ulama juga mengatakan sekiranya ilmu itu bisa digambar, ya, maka gambar dari ilmu itu adalah gambar yang paling indah. Kalau bisa ilmu itu diwujudkan dalam bentuk gambar, maka dia akan menjadi gambar yang paling indah. وأعرب عنه ناطق بفمه أي وهو أرفع شيء وأحلى شيء نطق به المرء بفمه. Ilmu adalah perkara yang paling tinggi, yang paling manis yang diucapkan oleh lisan seseorang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa merasakan manisnya ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hati yang bersih sehingga kita bisa benar-benar merasakan nikmatnya belajar, merasakan manisnya ilmu. Semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.